wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Materi minggu lalu kita belajar tentang teks eksposisi dan teks anekdot. Ada yang masih ingat apa sih teks eksposisi dan teks anekdot? Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan, atau memaparkan suatu informasi dengan pengetahuan secara jelas dan logis. Biasanya teks ini digunakan untuk menyampaikan fakta, pendapat, atau argumen yang disertai dengan data. Yang kedua adalah teks anekdot. Ada yang tahu pengertian teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berisikan cerita lucu dengan tujuan untuk menyindir atau sebagai sindiran. Meskipun lucu, teks anekdot sering mengandung pesan atau sindiran terhadap realitas sosial atau politik. Setelah kalian mengetahui materi minggu lalu, kita masuk ke materi hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, jawablah pertanyaan berikut ya. Apa yang kalian ketahui tentang kritik sosial? Apa sih kritik sosial itu? Dan apakah kalian mengerti bagaimana menyampaikan kritik dengan benar? Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai kritik sosial. Bagaimana cara mengungkapkan kritik sosial. Materi yang akan kita pelajari adalah menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan dengan membandingkan beberapa isi teks. Yang kedua, menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik sosial. Kita menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik sosial dengan benar, sopan, dan santun. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu membandingkan informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan pendapat pro atau kontra dari teks visual yang dipirsa. Tujuan pembelajaran kedua adalah peserta didik mampu menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang umum digunakan dalam menyampaikan kritik sosial. Kita masuk ke materi hari ini. Materi yang pertama adalah kita memahami pengertian simpati, empati, peduli, dan pendapat pro atau kontra. Ada yang sudah mengetahui apa sih simpati itu, empati, peduli, atau pendapat pro atau kontra? Mari kita belajar bersama-sama. Pengertian simpati. Apa sih simpati itu? Simpati adalah perasaan tertarik atau ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi kita tidak benar-benar menempatkan diri di posisi orang tersebut. Yang kedua, pengertian empati. Apa sih empati itu? Berbeda dari simpati, empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seolah-olah kamu berada di posisinya. Pengertian yang ketiga yaitu peduli. Apa sih peduli itu? Peduli adalah sikap yang menunjukkan perhatian dan kepedulian nyata terhadap keadaan orang lain. Seringkali peduli ini diikuti dengan tindakan nyata. Jadi antara simpati, empati, dan peduli itu saling berkaitan. Tetapi simpati berada di urutan terbawah, empati urutan kedua, dan peduli urutan yang tertinggi. Pengertian yang terakhir yaitu pengertian pro dan kontra. Apa sih pro dan kontra itu? Pro adalah pihak yang setuju terhadap suatu hal.
Sedangkan kontra, kebalikannya, pihak yang tidak setuju atau menentang suatu hal. Kita masuk materi yang kedua, yaitu ciri kebahasaan. Dalam menyampaikan kritik sosial, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar serta sopan dan santun. Dalam menyampaikan kritik sosial terdapat 3 ciri kebahasaan, yaitu yang pertama, pertanyaan retoris, yang kedua, majas sindiran, yang ketiga, kata kerja material. Yang pertama yaitu pertanyaan retoris. Apa sih pertanyaan retoris itu? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya sudah jelas atau dimaksudkan untuk menyindir, menekankan, atau membuat orang berpikir. Contoh kalimatnya yaitu, apakah kamu pikir aku ini bodoh? Yang kedua yaitu majas sindiran. Apa sih majas sindiran itu? Majas sindiran adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus atau tajam dan seringkali dengan cara tidak langsung. Majas sindiran sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, majas sindiran ironi, yang kedua, sarkasme, yang ketiga, sinisme. Apa sih ironi itu? Ironi adalah sindiran halus, berkata sebaliknya dari yang dimaksud. Contoh kalimatnya, wah, rapi sekali kamar kamu, sampai-sampai gak kelihatan lantainya. Yang kedua, yaitu sarkasme. Sarkasme adalah sindiran yang kasar dan langsung. Contoh kalimatnya, bodoh sekali kamu, hal mudah begitu saja tidak bisa. Yang ketiga, sinisme. Apa sih sinisme itu? Sinisme adalah sindiran yang agak kasar, mencurigai kebaikan orang lain. Contoh kalimatnya adalah, oh, kamu bantu dia, tumben banget, ada maunya ya. Ciri kebahasaan yang terakhir yaitu kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik atau perbuatan nyata yang bisa diamati secara langsung melalui panca indera. Contohnya, berlari, memukul, menulis, menggambar, memotong. Setelah kalian mempelajari ungkapan simpati, empati, peduli, dan pendapat pro atau kontra, serta mempelajari ciri kebahasaan yang ada dalam menyampaikan kritik sosial, sekarang perhatikan contoh ilustrasi komik di bawah ini. Setelah kalian memperhatikan, cobalah analisis ciri kebahasaan yang digunakan di dalam komik tersebut. Kesimpulan dari materi hari ini adalah untuk menilai akurasi kritik sosial, maka kita harus memahami arti dari kalimat yang ada di dalam sebuah teks. Kalimat-kalimat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu simpati, empati, peduli, pro, atau kontra. Di dalam menyampaikan kritik sosial, tentu ada yang namanya ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang ada saat menyampaikan kritik ada 3, yaitu pertanyaan retoris, majas sindiran, dan kata kerja material. Untuk tugas pada materi hari ini atau pertemuan hari ini yaitu kalian carilah 2 berita atau komik dan analisis ciri kebahasaannya. Kerjakan di 1 lembar kertas dan dikumpulkan pada minggu depan. Untuk materi minggu depan yaitu mengidentifikasi ide dan makna kata dalam teks hikayat serta karakteristik plot dan nilai pada hikayat dan cerpen. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.